Tanah Tabu, karya Anindita S. Taif. Bab 1. PUM. Tim Mika 2012. Matahari belum sepenuhnya singgah di puncak tertinggi, tetapi panasnya sudah terasa mengarangkan kulit, memaksa setiap pori-pori yang terbuka memuntahkan bulir keringat sebesar butir beras, hingga melembabkan setiap lekuk tubuh dan lipatan lemak. Jika sudah seperti itu, anjing sepertiku hanya membutuhkan sepoyan lembut angin, sementara orang-orang lebih memilih bersembunyi di dalam rumah. Bagiku, inilah cara terbaik menghadapi siang seterik ini. Berdiam di beranda sambil membiarkan kulit telanjangmu bercumbu dengan udara. Membiarkan diri menyatu dengan alam yang sedang membara, hingga menguapkan keringat, sekaligus aroma tubuh. Sungguh nyaman. Berbaring malas di atas tanah, dengan sepasang telinga yang terkulai lemas, persis seperti yang sedang kulakukan sekarang. Mencoba bersantai di jelang siang yang terik. Siang yang seperti biasa. Siang yang kusuka. Aku merasa siang adalah surga, karena semua seolah-olah menjadi lebih hidup. Pepohonan lebih hidup karena hijaunya, langit karena awannya, perkampungan karena ramainya. Begitupun jemuran. Ini dia. Aku paling suka yang terakhir ini. Salah satu alasan aku menyukai siang adalah jemuran. Aku menikmati aroma khas cucian yang menguar dari kaus warna-warni, yang tergantung basah di deretan tali jemuran depan rumah para mama, atau yang disampirkan sekenanya pada pagar. Sambil berhayal semua itu adalah satu kesatuan pemandangan alam yang dahulu pernah akrab. Pemandangan yang telah lama hilang, tetapi masih sering kembali dalam kepalaku yang merindu. Aku teringat suatu-waktu pada masa lampau manakala semua warna itu menjadi satu dalam latar hijau yang teduh dan biru yang cerah. Cendrawasih kuning kecil, kakatua jambul merah, bunga keris berbatang ungu, ikan arwana bersirip jingga, anggrek hutan berkelopak hitam, dan buah raksasa berkulit merah. Bahkan, sekelompok buaya berkulit hijau zamrud yang sangat memesona. Semua bertumbuh dan bergerak dinamis di tengah alam yang masih liar. Begitu segar, penuh pesona dan daya hidup. Masih cukup jelas dalam ingatan masa kecilku. Betapa saat itu, aku merasa tengah hidup di dalam taman surga sang alam yang tak terjamah. Tanah keramat yang tak terusik. Sungguh, aku makhluk yang sangat beruntung. Sempat pula ku yakin keindahan itu bakal abadi. Terjaga rasa cinta dan syukur yang besar pada karya sang pencipta yang tiada banding. Terlindungi mimpi-mimpi sederhana dan tidak muluk tentang kehidupan. Namun ternyata aku salah. Salah besar. Hidup akhirnya mengajarkan kepadaku hal terindah itu. Ibarat gundukan daging mentah yang memikat hidung setiap pemangsa lapar. Selalu saja mampu membangkitkan gairah dan nafsu untuk memiliki dan menguasai. Mengambil sedikit demi sedikit untuk kepuasan pribadi. Tidak mau berbagi dengan yang lain. Disimpan untuk diri sendiri. Karena hidup itu kejam, saudaraku. Dan kau harus menjadi kejam pula agar bisa bertahan. Tutur seorang laki-laki pemburu yang pernah kukenal dahulu. Sejak itu, aku mulai mengerti mengapa setiap suku sangat suka berperang, dan setiap pendatang sangat suka merampas, seperti halnya mengapa setiap anjing pemburu harus bisa menggigit dengan sadis, tanpa peduli lolongan pilu korbannya. Namun begitu, tetap tersisa satu harapan dalam benakku, yang mulai muncul akhir-akhir ini. Aku berpikir, seandainya suatu saat hidup berubah menjadi lebih baik hati, tidak kejam, akankah kita yang hidup ini tidak harus dituntut menjadi kejam pula?
Sample complete. Ready to continue?